Halo semuanya, perkenalkan saya Rosalia Ramupindi dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, di sini saya mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami si M. Dalam kasus ini, si M mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori perilaku yang tidak diinginkan, memaksa, dan melanggar batas pribadi. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain: 1. Pelecehan verbal. Si L sering mengomentari tubuh si M dengan cara yang berkonotasi seksual. Komentar semacam ini termasuk seksual harassment karena menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan merendahkan martabat si M. 2. Pelecehan seksual nonverbal. Si L mengirim pesan bernada seksual kepada si M pada malam hari. Ini merupakan perilaku yang tidak pantas dan memberikan tekanan psikologis pada si M. 3. Kontak fisik tanpa izin. Dalam perjalanan pulang, si L menyentuh paha si M tanpa persetujuannya. Ini merupakan bentuk kekerasan seksual fisik yang jelas dan melanggar batas tubuh korban. 4. Pemaksaan dan intimidasi. Si L menahan pintu mobil dan tetap merayu meskipun si M sudah menolak. Ini merupakan bentuk koersion atau tekanan yang dapat mengarah pada kekerasan lebih jauh karena korban tidak diberikan ruang untuk menolak secara aman. Ada beberapa dampak, yaitu psikologis, sosial, dan akademik. Kejadian ini menyebabkan si M mengalami dampak multidimensional. 1. Dampak psikologis. Ketakutan dan kecemasan saat harus kembali ke lingkungan organisasi. Trauma akibat sentuhan fisik dan tekanan verbal yang berulang. Rasa bersalah atau bingung akibat respon lingkungan yang tidak mendukung. Menurunnya rasa percaya diri dan ketidakamanan terhadap interaksi sosial. 2. Dampak sosial. Menarik diri dari organisasi karena merasa lingkungan tersebut tidak aman. Isolasi sosial, terlebih ketika temannya menyarankan untuk diam. Stigma, karena korban seringkali merasa takut akan penilaian negatif dari orang lain. 3. Dampak akademik. Penurunan prestasi, akibat konsentrasi terganggu dan kondisi mental yang tidak stabil. Hilang motivasi belajar, terutama jika kampus dianggap sebagai tempat yang tidak melindungi. Kemudian, adanya relasi kuasa. Pertama, posisi si L senior dan si M junior. Relasi kuasa sangat berperan dalam kasus ini. Si L sebagai senior memiliki pengaruh lebih besar dalam organisasi, otoritas informal terhadap junior, kedekatan dengan struktur kepengurusan. Kondisi ini membuat si M merasa tertekan dan sulit menolak karena takut akan konsekuensi sosial, akademik, atau reputasi. 2. Budaya organisasi kampus. Beberapa faktor organisasi yang memperparah situasi. Hierarki kuat yang menormalisasi kepatuhan junior pada senior. Solidaritas kelompok yang lebih melindungi pelaku daripada korban. Ketakutan merusak nama baik organisasi sehingga korban dibungkam. Kurangnya mekanisme pelaporan yang aman membuat korban ragu melapor. Lingkungan yang seperti ini menciptakan culture of silence, di mana kasus-kasus kekerasan seksual dianggap tabu untuk dibahas atau dilaporkan. Nah, dari kasus di atas, ada rekomendasi penanganan. 1.
langkah yang dapat diambil CM. Mencari bantuan profesional seperti konselor kampus atau psikolog, mencatat bukti-bukti seperti pesan bernada seksual, kronologi kejadian atau saksi, melaporkan kepada lembaga resmi seperti unit layanan kekerasan seksual di kampus, pihak fakultas, atau lembaga independen. Kedua, peran teman sebagai support system. Teman seharusnya mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan emosional, tidak menyalahkan korban, kemudian membantu mencarikan informasi mengenai layanan bantuan kampus atau hukum, mendampingi korban ketika ingin melapor atau menemui pihak berwenang. Tanggapan teman yang mengatakan diam saja memperburuk kondisi korban dan menunjukkan ketidaktahuan tentang pentingnya dukungan sosial dalam pemulihan korban kekerasan seksual. 3. Peran organisasi dan kampus. Membentuk unit penanganan kekerasan seksual yang aman dan rahasia, melakukan sosialisasi wajib mengenai batasan persetujuan dan etika relasi senior-junior, menciptakan mekanisme pelaporan yang tidak memihak pelaku dan melindungi korban. Sekian dan terima kasih.